Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Abdiya dari kelas 10 akuntansi 3. Nah, hari ini saya akan mengulangi materi bab 6, yaitu tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. A. Perjuangan melawan kolonialisme sebelum tahun 1908. Yang pertama, dipimpin oleh raja atau bangsa. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik. Yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima, bersifat era aktif dan spontan. Setelah tahun 1908, yang pertama dipimpin oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional. Yang ketiga, diplomasi dengan cara modern. Yang keempat, memiliki organisasi dengan adanya kaderisasi. Yang kelima, memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. B. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Yang ketiga, adanya kenangan akan kejayaan bangsa dan pada masa lampau. C. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. A. Periode awal perkembangan. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Penciptanya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya untuk memajukan pengajaran kebudayaan, pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik dan industri. Yang kedua, organisasi Serikat Islam. Penciptanya yaitu Saman Hudi pada tahun 1911. Si Merah adalah haluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Si Putih adalah asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Tujuannya yang pertama memajukan perdagangan, yang kedua membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang ketiga memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi, yang keempat memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. 3. Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 13 November 1912. Diciptakan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya yang pertama yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. B. Periode nasionalisme politik. Yang pertama, Indische Partis. Diciptakan pada tanggal 25 Desember 1912. Penciptanya yaitu Werdoiler, Sumardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Loon van Holland artinya Indonesia bebas dari Belanda. Indi for Indiërs artinya Hindia untuk orang Hindia. Tujuannya adalah yang pertama menerapkan cita-cita nasional. Yang kedua, memberantas kesombongan nasional baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian antar agama satu sama lain. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Kelima, mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam, memperkuat pembelajaran dalam kepentingan ekonomi serta membantu ekonomi yang lemah. Yang kedua, Gerakan Pemuda. Penciptanya yaitu Arsatiman Wiryo Sanjoyo tahun 1915. Tujuannya yang pertama mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan dalam setiap bahasa dan budaya. Yang ketiga, Pergerakan Perempuan. Penciptanya itu Raden Ajeng Kartini. Tujuannya pertama mendorong kaum perempuan agar aktif dalam setiap bahasa dan budaya. C. Periode radikal.
Masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah secara tegas menuntut kemerdekaan. 1. Perhimpunan Indonesia. Penciptanya Belanda 1908. Diciptakan di Belanda 1908. Penciptanya Sultan Kasajangan Saripada, R.M. Noto Suratto. Tujuannya adalah yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Yang kedua, Partai Nasionalisme. Penciptanya yaitu Insinyur Soekarno. Self-help adalah prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah rusak. Non-kooperatif, tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Marxisme mengentaskan masalah dan kesengsaraan. Tujuannya, pertama, wadah untuk kaum nasionalis untuk memperjuangkan berdirinya Indonesia. Yang ketiga, Partai Indonesia. Tujuannya adalah mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan merdeka akan dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa bersatu. D. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia Raya berupa lebih menderat dan menahan diri. Yang pertama, perjuangan melalui Volkskarst. Penciptanya yaitu M.H. Tomrin pada tanggal 27 Januari 1930. Tujuannya meraih kemerdekaan secara cepat. Yang kedua, Taman Siswa. Penciptanya yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 3 Juli 1923 di Yogyakarta. Ing ngarsa sung tulodo, ing Madya Mangunkarsa, tut wuri handayani. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.